Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlena Febrianti. Saya dari kelas RCB Manajemen dengan NIM 21123. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perdagangan internasional dan manajemen operasi internasional. Teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara lainnya, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, ataupun departemen pemerintahan yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Selanjutnya ada materi tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat tersebut diantaranya adalah mata uang negara ekspor, yang kedua pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar, yang ketiga kualitas sumber daya yang rendah, yang keempat adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara, yang kelima adanya organisasi-organisasi regional. Selanjutnya ada materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Macam-macam kebijakan internasional yang biasanya dilakukan pemerintah itu yang pertama ada tarif atau bea masuk, yang kedua kuota, yang ketiga larangan ekspor, yang keempat larangan impor, yang kelima subsidi, yang keenam politik dumping, yang ketujuh diskriminasi harga, yang kedelapan yaitu premi. Selanjutnya ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Sekarang hampir tidak ada negara yang tidak melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Tiap negara saling membutuhkan, baik untuk tujuan perdagangan, pertukaran sarana dan prasarana, produk maupun utang piutang. Negara-negara maju memerlukan bahan baku dan kekayaan alam dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang membutuhkan mesin-mesin dan peralatan, modal, dan teknologi dari negara-negara maju. Untuk itulah perlu dilakukan kerjasama ekonomi. Selanjutnya yaitu ada materi tentang manajemen operasi internasional. Materi yang pertama yaitu sifat dasar manajemen operasi internasional. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lainnya menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produk barang dan jasa. Hasil produk barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Manajer operasi internasional itu mengacu pada kegiatan yang berhubungan transformasi dari sebuah perusahaan internasional. Jadi dapat disimpulkan, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk memberikan nilai tambah yang dimaksud untuk menciptakan atau menambah nilai baru bagi input organisasi dengan cara yang langsung berpengaruh pada output. Tujuan operasi harus dihubungkan dengan karakteristik industri di mana perusahaan beroperasi dan strategi persaingan yang dipilih oleh perusahaan. Dengan kata lain, tujuan operasi adalah menunjukkan produktivitas. Operasi yang diminta jika perusahaan itu hendak mencapai keunggulan bersaing di pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.